Para bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu yang kedua. Ustaz Warnoto, apa nih? Ayo lupa suara tadi. Tematik hadis bahagia berbahagia. Saya coba kutip hadis-hadisnya, biasanya ringkasan Sahih Bukhari, ringkasan Sahih Muslim. Kalau setiap Sabtu tematik hadisnya saya ambil dari Terjemah Irsyadul Ibad, ya. Saya kutip dari pengarang kitab ini, mudah-mudahan sahih, ya. Yang dikarang oleh Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malabari. Kita baca suratul Fatihah pada pengarang kitab ini. Kita mohon izinnya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan diridhoinya. Al-Hadaniyah wa alaikumussalam wa rahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terjemah Irsyadul Ibad halaman 643. Dan belum saya sampaikan nih kayaknya dari terjemah ini. Durhaka kepada kedua orang tua, ya. Ya. Hadis yang pertama, sehingga dalam ayat Al-Quran posisi orang tua itu luar biasa. Dalam ayat Al-Quran, wa'budullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Berentet tuh. Wa'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a, jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu, wabil walidaini ihsana, berbuat baik pada kedua orang tua. Ini berjejer ini, ya. Wala tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Atau tidak, semua orang tua jangan sampai durhaka. Hadis yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gak banyak-banyak Ustaz Wanoto hadisnya, cukup 7 saja, pendek-pendek. Pertama, hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Kalau orang tua ridho, insya Allah Allah pun ridho. Awas. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan kebencian Allah, kemurkaan Allah terserah kebencian kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya murka, misal ini, orang tuanya benci sama anaknya, misal, itu Allah pun akan benci. Maka jangan sampai dah sebagai orang tua, sekesel apapun sama anak, jangan sampai benci, murka, atau ngomong yang apa ya, jangan sampai, ya. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtallahi fi sukhtil walidain. Gitu. Hadis yang kedua, ya. Makanya pernah saya sampaikan, ya.
gak akan merasakan bau surga orang yang durhaka sama orang tuanya. Baunya nggak dapat baunya. Jangan sampai. Hadis yang kedua, Ibnu Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabairul isyraku wa a'aqul walidain wa qaslun nafsi wal yaminul ghamus. Al-kabair, dosa-dosa besar itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar tuh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aququl walidaini, durhaka pada kedua orang tua. Yang kedua nih, urutan kedua, dosa besar, durhaka kepada kedua orang tua, melawanlah dari ucapannya lah dan sebagainya. Yang ketiga, wa qatlun nafsi, membunuh, ya. Wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Sumpah palsu, ya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa besar itu. Was, hati. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada kedua orang tuanya, membunuh tanpa alasan, bersumpah palsu, ya, jadikan saksi di persidangan bersumpah tapi palsu, bohong. Itu dosa besar. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh At-Tabrani. Sauban radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yanfa'u ma'ahunna. Ada tiga yang tidak berguna, perbuatan yang tidak berguna, ma'ahunna, ketika bersamaan dengan tiga perkara ini. Kita beramal soleh misal, tapi digandeng sama amal tiga ini, itu tidak berguna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa amal tiga ini? Amalus syirki billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Misal ini, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi menyekutukan Allah, misal itu nggak berguna, nggak ada manfaatnya itu. Sholatnya rajin, durhaka sama orang tua, hati-hati. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya, wal firaru minaz zahfi, dan lari dari perang, kabur, suruh perang kabur. Ya, hadis riwayat At-Tabrani. Jangan sampai kita beramal kebaikan tapi enggak kita sadari, ikut tiga amalan ini, syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tuanya, lari dari medan perang, pengkhianat, ya, kabur. Zaman sekarang enggak ada perang, Pak Ji, ya. Di sini lari dari perang. Hadis yang keempat, tenang Ustaz Marto, enggak banyak-banyak hadis, ya. Kita mau makan ini. Tadi saya memanggil Daud, makan Daud musola, cepat datang tuh anak saya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun harramallahu taala alaihimul jannah. Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi mengharamkan
3 orang untuk masuk surga. Hati-hati ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama mudminul khamri, peminum khamr. Maksud diharamkan tuh. Salah satu haramallahu taala alaihimul jannah mudminul khamri, peminum khamr. Yang kedua wal aqul liwalidayhi, durhaka kepada kedua orang tuanya. Hati-hati ini, diharamkan. Kalau sudah diharamkan repot. Waddayusul ladzi yuqirru fi ahlihil khabas, orang yang membiarkan perzinahan dalam keluarganya. Ini lebih parah ini. Apa ya, di rumahnya dibiarkan terjadi perzinahan. Summa naudzubillah min dzalik. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haram tuh masuk surga. Ya. Hadis yang kelima, yang terakhir Rasulullah. Kelama lah tuh. Sudah 2 lagi dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Asbihani, insyaallah dari Irsyadul Ibad, kita husnuzon sahih ya. Ulama besar itu pengarang Irsyadul Ibad, insyaallah hadis yang dikutip sahih. Kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan balasan seluruh dosa menurut apa yang dikehendaki oleh Allah sampai hari kiamat, kecuali kecuali apa? Jadi khusus, dosanya khusus ini kalau ini. Illa uquqal walidain, kecuali balasan untuk orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qoblal mamati, sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaannya di dunia kepada anak yang durhaka di waktu hidup sebelum meninggal dunia. Orang ataupun anak yang durhaka kepada orang tuanya itu di dunianya akan diberikan siksa itu. Perskot apa ya bahasanya? DP. Jangan sampai dah ya, kita durhaka sama orang tua. Ini khusus kalau dosanya durhaka kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan beri siksa DP di dunia itu. Hidupnya susah lah, apalah begitulah. Allah alam. Nanti di akhirat baru tuh seluruhnya. Terakhir, hadis yang terakhir ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata ya, dan pernah saya sampaikan ini ya. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah. Ya Rasul, amal perbuatan apakah yang lebih disenangi di sisi Allah? Rasulullah menjawab, qala as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Pernah saya sampaikan ini, saya mengulang. Summa ayu, kemudian apa ya Rasul? Amal perbuatan yang lebih disenangi di sisi Allah, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua.
luar biasa dah kalau bisa berbakti kepada orang tua ya. Ustaz Maroto ini masih hidup nih dua-duanya nih, luar biasa nih. Birrul walidain. Summa ayu, kemudian bertanya lagi, kemudian apa ya Rasul? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah saya sampaikan dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Muslim. Ringkasan hadis Sahih Bukhari dan ringkasan hadis Sahih Muslim, sehingga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.